Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk Ibu guru yang sedikiranya hadir pada hari ini. Semoga acara hari ini banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke Teluk Nibung membeli garam. Garam dicampur dengan makanan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasir SPDSI, Kepala Sekolah SDN 03 Teluk Nibung, Kecamatan Pulau Buru. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu guru hebat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada hari ini, Kamis 26 Oktober tahun 2023 di SDN 03 Teluk Nibung dalam acara Desiminasi Penyebaran Budaya Positif di Sekolah oleh CPG Angkatan 9 Kabupaten Indragiri. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beriring doa semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga pembacaan doa. Acara keempat sambutan.
acara kelima, acara inti, dan acara keenam yaitu penutup. Bapak Ibu guru yang kami hormati, langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Hidayati SPD. Yang ketiga yaitu pembacaan doa, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Husaini SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li man ahsana wa ahsana ilayna wa li man awsana bi du'a. Allahumma ahsin ibadana fil umuri kullihha wa ajirna min khizyi wa ta'ati. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa zidna min innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Beriring doa semoga acara kita pada pagi hari ini tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDN 003 Teluk Muda. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nasir SPD ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul
rangka kegiatan guru penggerak. Seterusnya salam salam kita tujukan kepada Imam Habibul Alam di desa kita Muhammad Waalaikumsalam dengan ucapan ala Sina Muhammad Waalaikumsalam Muhammad. Bapak, Ibu, saya seperti Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih karena berkenan hadir di sekolah kami dalam rangka untuk kelancaran kegiatan guru-guru penggerak kita yang sebentar lagi insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Suryatini dan Ibu Eka. Mudah-mudahan guru-guru lain dari SD 03, 04 dan 06 dapat mengikuti langkah-langkah ibu kita sebagai guru penggerak. Karena saya lihat guru penggerak ini banyak apanya yang positifnya, ya, kegiatan-kegiatannya, motivasinya. Mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan semua kita ini sebagai guru penggerak, karena sekarang pemerintah untuk memegang suatu jabatan itu diambil dari guru penggerak. Contohnya Pak PDSP itu, padahal dituntut banyak sekolah yang hebat, guru-guru yang hebat, ditarik ke sana untuk jadi kepala sekolah. Sekarang untuk jadi kepala sekolah itu diambil dari guru penggerak. Kalau dia tidak guru penggerak, walaupun pangkatnya tinggi, pintar, itu tidak akan diorbitkan. Karena saya bertanya dengan Kabir, saya ngajukan juga dari guru saya untuk menggantikan saya sebentar lagi. Insya Allah saya 2025 Agustus habis tugas ngajar saya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini dapat meneruskan supaya pendidikan kita depan lebih baik dan lebih bagus lagi. Sampai di situ saya tutup dengan mengucapkan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak dapat menjadi motivasi untuk kita ke depannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Eka Gusbawati SPD bersama Ibu Sri Hartini SPD. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Cantik sungguh burung bayan terbang bersama burung merpati. Selamat pagi saya ucapkan. Mohon disambut dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 003 Tulunibung, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 004 Sinegelung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 006 Sungai Danai atau yang mewakili, serta rekan-rekan majelis guru dari SD 003 Tulunibung, 004 Sungai Gunung, dan 006 Sungai Danai yang selalu saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Bapak Ibu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada henti-hentinya memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruang SD Negeri 003 Tulunibung dalam keadaan yang sangat bahagia.
Tak lupa salam demi salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada suri tauladan terbaik kita, yang mana telah membawa kita kepada zaman pada saat ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, perkenalkan saya Eka Gusbawanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 006 Sungai Danai, Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada hari ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, saya dan rekan saya Bu Sri Hartini memohon izin meminta waktu kepada Bapak Ibu untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu. Bukan bermaksud untuk menggurui, kami hanya sekedar berbagi materi yang kami dapatkan dalam program guru penggerak. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang saya tampilkan di layar, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah panutan kita dalam kita menjalankan peran kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita pendidik sebagai seorang petani. Sekolah adalah lahannya dan murid-murid kita adalah biji-biji tanaman. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, anak-anak kita memiliki kodrat dan karakteristik yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana agar anak-anak kita tadi dapat tumbuh dengan baik. Tentunya sebagai seorang petani, jika diibaratkan tumbuhan, kita harus menyediakan lahan yang baik, memberikan pupuk, memberikan sinar matahari yang cukup, dan perhatian dan perawatan. Begitulah peran kita yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak kita yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, bagaimana kita bisa menuntun mereka untuk tumbuh secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu, nah budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk itu Bapak Ibu, budaya positif sangatlah penting untuk menciptakan suasana dan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman serta berpihak pada murid. Mengingat pentingnya menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka kami sebagai calon guru penggerak perlu untuk memulainya dari diri kami pribadi, selanjutnya mengimbaskannya kepada rekan sejawat, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun yang ada di kelompok komunitas praktisi lainnya. Adapun tujuan diseminasi pada hari ini Bapak Ibu, yang pertama adalah mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif. Jadi saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf, kami tidak bermaksud untuk menggurui, kami hanya menyampaikan materi dengan harapan nanti kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah Bapak Ibu, untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, ada beberapa topik pembelajaran yang harus kita sama-sama pahami. Nah, topik-topik pembelajaran ini saling berkelanjutan, saling berhubungan, dan saling berkesinambungan.
Jadi agar kita bisa menerapkan budaya positif, mari sama-sama Bapak Ibu kita belajar bersama untuk memahami materi-materi ini dengan tujuan kita nantinya dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya masuk materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita mulai. Bapak Ibu izin ya, Bapak Ibu berpasang-pasangan. Silakan Bapak Ibu tentukan pasangannya siapa, berdua saja. Salam. Di sebelahnya siapa, boleh. Kalau pasangan. Jadi ada dua tugas. Yang pertama, orang yang pertama bertugas untuk menggenggam tangan, membayangkan. Bapak Ibu bayangkan satu barang yang paling berharga, di dunia ini, satu aja. Boleh istri, boleh suaminya, anaknya, ya, atau hartanya boleh. Nah, tugas rekan yang sebelahnya mencoba untuk membujuk yang menggenggam tangan agar mau membuka atau memberikan harta paling berharganya. Saya berikan waktu 1 menit Bapak Ibu kepada yang bertugas untuk membujuk rekannya, mau tidak kira-kira dia membuka kepalan tangannya, memberikan hartanya yang paling berharga. Bu Neti genggam ya. Bu Nora bertugas meraih Bu Neti, mau tidak dia buka? Dia memperharga suami saya. Satu aja. Ibu, Bapak menggenggam, Ibu yang merayu untuk membuka. Oke, Pak, bisa tidak? Oke, sudah dirayu. Ada? Belum? Apakah bisa Bu Nora merayu Bu Neti untuk buka tangannya? Buka lah Bu. Bu Nora Ketiba? Kasihlah sama aku. Oh, Bu Nora Ketiba merayu. Bapak, siapa yang genggam tangannya Pak? Siapa yang merayu? Siapa yang genggam? Oke. Nah, siapa yang berhasil merayu rekannya untuk membuka tangannya, memberikan barang berharganya? Ada yang berhasil Pak Ibu? Nora berhasil tak Bu? Kasih tak merayu. Berhasil tak merayu Bu Neti? Merayu dulu. Tidak berhasil tak merayu Bu Heri. Nah, izin kalau boleh tahu ya, apa nih Bu yang digenggam tangan Ibu, harta paling berharga? 1M. Coba 1M. Apa Bu? Anak. Oke. Ya, kalau Bu ini apa? Kalau anak susah. Apa Bu? Keluarga. Apa? Apa Pak? Istri? Istri yang mana? Uang. Tepuk tangan dulu. Uang. Tepuk tangan. Luar biasa. Pak. Bu Neti apa? Bu Neti? Anak. Oke. Ya, anak ya. Nah, timbul pertanyaan. Apakah Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda? Bersedia atau tidak? Ada yang bersedia Pak Ibu? Tidak. Tidak ada yang bersedia. Saya mau tanya nih, kenapa Pak Ibu tidak mau buka kepalan tangannya? Ada yang mau bantu jawab? Karena kita satu-satunya itu adalah paling berharga baginya dan tidak mungkin diberikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan ini siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang menggenggam atau yang merayu yang punya kontrol? Yang menggenggam atau yang merayu? Yang merayu atau yang menggenggam? Yang merayu, Pak Rendra merayu punya kontrol. Yang lain? Yang menggenggam punya kontrol. Yang merayu. Yang merayu. Yang merayu. Pakar apa? Yang menggenggam. Pengalaman. Baik Bapak Ibu, terima kasih jawabannya. Nah, tadi ya lebih tidak ada ya yang buka tangannya ya. Tidak ada Bapak Ibu ya. Tidak ada yang berhasil ya. Nah, dari kegiatan tadi Bapak Ibu ya dapat kita simpulkan bahwa yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau belum, tergantung diri kita sendiri. Artinya diri kita lah yang memegang kontrol atas diri kita. Nah, inilah disebutkan dengan perubahan paradigma. Pemikiran kita selama ini yang keliru. Yang memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, ada seorang ilmuwan
ya, beliau meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol yang selama ini kita salah artikan. Ya, nah yang pertama ya, bahwa selama ini ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita merasa kita mengontrol murid, ternyata itu adalah sebuah ilusi. Muridnya menurut karena dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Dia memberikan izin. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini berupa bujukan, rayuan, kita merayu anak kita sehingga kita merasa kita bisa mengontrol dirinya. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga ilusi, Bapak Ibu. Kita sering mengkritik anak-anak kita, bahkan membuat mereka merasa bersalah agar mereka menuruti apa yang kita mau. Ini ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba kita ingat-ingat, pasti kita pernah memaksa peserta didik kita untuk melakukan hal yang kita inginkan. Kita merasa bahwa kita sudah bisa mengontrol mereka, padahal itu hanyalah sebuah ilusi, Bapak Ibu. Nah, ini teori kontrol mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, meskipun ya perilaku tersebut tidak disukai. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka berbuat ada tujuannya, meskipun yang mereka lakukan itu bukan merupakan hal yang mereka sukai. Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu kita mengubah ya paradigma kita, pikiran kita ya dari stimulus respons menuju teori kontrol. Yang pertama, selama ini kita beranggapan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu selama ini yang kita lakukan kepada murid-murid kita, Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita berubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Anak kita punya pandangan yang berbeda. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang selama ini kita lihat pada anak-anak kita. Ternyata anak-anak kita berperilaku memiliki sebuah tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Terus kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Padahal ya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, Bebas pernah ya membujuk anak-anaknya tidak mau, Bapak Ibu paksa, berhasil ya? Nah, berhasil. Namun sebaiknya kita berkolaborasi dengan anak kita untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, nah kalau kita berpikir dulu, mode berpikir kita adalah menang atau kalah. Saya yang menang atau murid saya yang kalah. Kita ganti bagaimana agar menang-menang. Murid kita tidak merasa kalah. Nah nih, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ada yang bisa bantu jawab? Apa yang langsung terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Rapi, terima kasih Bu. Benar kan Ibu? Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Disiplin, tepat waktu, rapi. Oke, nah ini menurut ahli ya, Dayan Gosen, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Apa yang dipelajari Bapak Ibu? Ya, belajar cara mengontrol diri, ya, menguasai diri, dan memilih tindakan. Tindakan yang seperti apa? Tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Setiap kita Pak Ibu pasti memiliki nilai-nilai yang kita hargai, pasti ada. Begitu juga dengan murid kita. Nah ya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap tindakan yang dia lakukan. Karena apa? Karena tindakan yang dia lakukan tadi berdasarkan nilai-nilai yang dia percayai.
Jadi intinya apa Bapak Ibu? Intinya adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik artinya dari dalam diri. Ya. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu ya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapainya. Kita pasti punya Bapak Ibu sifat-sifat positif dalam diri kita yang ingin kita capai. Begitu juga murid kita Bapak Ibu. Ya. Nah, Jane dosen mengatakan bahwa dengan mengaitkan atau menghubungkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi tujuan kita bagaimana kita menggali motivasi intrinsik yang ada dalam anak. Ya, nah nilai-nilai apa yang kita capai kepada anak-anak kita? Yaitu nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai beserta sub-sub elemennya. Di sini ada nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya Bapak Ibu, kita ingin agar anak-anak kita memiliki nilai tersebut. Nah, yang kedua ya, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Kita masuk materi yang kedua Bapak Ibu, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, jujur Bapak Ibu ya, apa yang memotivasi Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Apa nih yang memotivasi Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah? Kita masuk sekolah jam berapa? Mengajar Bapak Ibu? Jam 8. Ada yang datang jam 8.30? Oh, tak ada. Tepat waktu semuanya berarti ya? Nah, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa nih yang motivasi Bapak Ibu datang cepat ke sekolah? Sebelumnya apa sudah datang ke sekolah? Ada yang bisa ganti jawab? Iya? Tanggung jawab. Hah? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini tepuk tangan dulu dong. Makasih Pak. Tanggung jawab. Ada yang lain? Malu dengan anak-anak. Tepuk tangan tuh Pak. Oke, luar biasa ya, malu dengan anak-anak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Dosen ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang datang ke sekolah gara-gara itu Bapak Ibu? Ya. Gak nyaman lah sama teman, nanti teman datang duluan, saya terus yang terlambat datangnya. Atau ada kepseknya hukum ya? Terlambat datang sekolah dihukum sama kepseknya. Ada Bapak Ibu? Oh, tak ada ya. Siap-siap ya, 003 siap-siap. Hah? Siap-siap. Oh, boleh kan dihukum? Ya boleh Pak. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini manusiawi Bapak Ibu ya. Kita ingin dipuji, mungkin mendapatkan peringkat sebagai teladan, datang dan 7 sudah datang. Ya, tidak apa-apa Ibu. Ya, manusiawi. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, seperti Pak Usin tadi percaya nilai tanggung jawab. Ya, nah Bapak Ibu sekarang coba saya ganti pertanyaannya. Bapak Ibu jujur ya, kira-kira poin 1, 2, 3 mana yang paling banyak memotivasi murid kita untuk datang tepat waktu ke sekolah? Murid kita. 1. Yang ke-1. Jujur ya, yang mana kira-kira yang memotivasi murid kita untuk datang ke sekolah tepat waktu? 1 nampaknya ya. Aku tiga aja. Jawab 3 ya. Ya, jadi ya,
ternyata anak-anak kita motivasinya masih berasal dari luar, Bapak Ibu. Sementara yang kita bahas tadi, kita ingin agar anak-anak kita memiliki motivasi dari dalam, ya. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana mereka berperilaku, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Caranya adalah dengan membangun motivasi intrinsik dari dalam. Kalau 1-2 itu dari luar. Intrinsik itu yang dari dalam. Dia keinginan dia sendiri. Saya mau datang ke sekolah karena saya ingin jadi anak yang bertanggung jawab. Itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Bukan saya mau datang cepat hari ini karena Bu Sri masuk hari ini, bahaya ini terlambatnya. Berarti takut kepada hukuman. Nah, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu aja. Saya juga sering memberikan hukuman dan penghargaan untuk mengontrol murid-murid saya. Ya, biasanya penghargaan dulu Bapak Ibu ya. Kita pujuk dia, kita rayu dia. Menurut tak dia Bapak Ibu? Menurut sama kita. Ya, tak mau dia baru kita hukum ya. Nah, ternyata ya menurut dari dosen ya, menurut Alfikon ya, perilaku hukuman ya dan memberikan penghargaan itu menghancurkan potensi yang ada pada anak. Apa saja dampaknya? Yang pertama yaitu penghargaan tidak efektif bagi anak. Ya, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan penghargaan itu bisa menurunkan motivasi intrinsik yang ada dalam anak-anak kita. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apa nih bedanya nih? Yang pertama, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bapak Ibu pernah menghukum anaknya? Pernah. Pasti tiba-tiba. Ya, konsekuensi sudah terencana dan sudah diketahui oleh anak. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau pada konsekuensi, murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila melanggar peraturan. Nah, hukuman itu bersifat satu arah. Konsekuensi dibuat guru, namun anak mengetahuinya. Ya, hukuman berupa fisik atau psikis. Konsekuensi diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Selanjutnya, anak atau murid disakiti oleh perbuatan hukuman. Bahkan kata-kata kita menyakiti anak. Ya, nah kalau konsekuensi, ya anak hanya kehilangan waktu atau kesempatan. Oke, Bapak Ibu, sekarang di sini ada tindakan guru. Kita sebagai guru, ada berapa tindakan Bapak Ibu jujur, hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Berikan berikut. Yang pertama, kita menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hukuman, boleh. Oke, terus ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat anak kita suruh lari dia. Nah, hukuman, oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, konsekuensi, oke. Tidak apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman, boleh. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi, hukuman, boleh. Terus murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi, boleh. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita bahas sama-sama Ibu. Yang pertama ya. Oke, hukuman. Yang kedua, hukuman juga. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Tadi hukuman, konsekuensi. Yang ketiga namanya restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini Pak Ibu? Belum. Belum ya, pertama kali sama Bapak Ibu. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid agar dia bisa ya memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ada cara untuk membuat anak ya memperbaiki kesalahannya tanpa harus memberikan hukuman, tanpa harus ya melakukan proses penghargaan. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, bulan melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cekek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara bikin. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga ecek. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ayo muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Oke, ya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Ya kita lihat hukuman itu membawa anak-anak kita pada identitas gagal. Jadi tidak ada nilai positif hukuman yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, kalau konsekuensi dan restitusi membawa anak-anak kita pada identitas sukses. Ya. Nah, kita lihat perbedaannya ya yang bawah sekali. Nah, kalau pada hukuman murid atau anak membenci peraturan. Ya, mereka kan membenci peraturan. Gara-gara peraturan mereka dimarah, gara-gara peraturan mereka dihukum. Mereka kan merasa seperti itu. Nah, kalau pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Netral sifatnya masih ya Pak Ibu ya, konsekuensi. Nah, kalau yang restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, yang inilah yang ingin dicapai ya Pak Ibu. Ya pada tahap restitusi nanti akan dibahas lebih mendalam oleh rekan saya Ibu Sri Hartini. Kita masuk materi yang ketiga Bapak Ibu yaitu keyakinan kelas. Nah ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Bapak Ibu masing-masing sudah punya peraturan kelasnya, izin tanya. Ada peraturan di kelas Bapak Ibu? Sudah ada? Sudah Ibu? Belum juga. Kami belum ada. Oh, belum. Mana nama kita kan? Masih baru ya, belum ada. Nah, kenapa katanya harus peraturan? Kenapa bukan keyakinan? Tadi kita sudah bahas ya.
Nah, kita kan tujuan kita untuk mendukung motivasi intrinsik murid-murid kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menghubungkan nilai-nilai atau keyakinan yang dia hargai. Makanya kita sebut dengan peraturan keyakinan kelas, ya, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid kita, ya. Nah, ini kita lihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan, ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan, nilai kebajikannya adalah kita meminta anak untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebenarnya nilai yang dituju adalah membuat anak bertanggung jawab, menjadi orang yang bertanggung jawab. Terus kita meminta anak dilarang mengganggu orang lain. Kenapa kita melarang anak mengganggu orang lain? Karena kita ingin anak memiliki nilai agar dia bisa menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ingin agar anak kita bisa menghormati orang lain agar mereka mempunyai komitmen dalam hidupnya. Selanjutnya adalah, ya, kita dilarang melakukan kekerasan. Apa sebenarnya nilai kebajikannya? Ya, yang kedua adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba atau dilarang merokok. Sebenarnya nilai yang ingin dituju adalah agar anak-anak kita sehat. Selanjutnya, ya, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Nah, gunakan masker. Nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, nilai kebajikan yang ingin kita tuju yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, apa manfaatnya Bapak Ibu? Ya, nah, kita bersama-sama Bapak Ibu dari peraturan kelas tadi kita menuju kepada keyakinan kelas. Agar apa? Agar kita bisa mewujudkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif inilah Bapak Ibu nantinya akan lahir budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bagi Bapak Ibu yang belum punya sama sekali dari peraturan, boleh memulai dari peraturan kelas. Yang sudah punya peraturan kelas, kita bisa sama-sama beranjak menuju pada keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama Pak Ibu, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kita perlu melibatkan murid kita Bapak Ibu. Biarkan mereka menulis apa yang mereka inginkan. Biarkan mereka mencurahkan nilai keyakinan yang mereka miliki. Ya. Yang kedua, ya, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas yang bisa dilihat oleh semua murid. Ya, kita catat semua berapa jumlah murid kita tanpa terkecuali. Karena apa tadi? Setiap individu pasti punya nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kita lihat sama-sama yang ketiga. Nah, gantilah kalimat negatif ke dalam bentuk kalimat positif. Yang mereka tulis tadi jangan kita salahkan. Kita cukup mengganti. Apabila negatif, kita ganti menjadi kalimat positif. Ya, misalkan anak menuliskan dilarang membuang sampah di dalam kelas. Bersama-sama kita ganti menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dituju. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Apa kira-kira nilai kebajikannya tadi? Iya, kebersihan. Jadi anak tahu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas. Maksudnya, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Nanti yang anak-anak Bapak Ibu tulis, ada yang sama nilai kebajikannya. Itu maksudnya kita tinjau ulang. Selanjutnya, semua warga kelas menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru. Dan yang terakhir, ya, letakkan keyakinan kelas di dinding atau di tempat yang mudah dilihat. Bapak Ibu, ya, kita sama-sama berproses Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya akan disampaikan Doa Nur Hatibah yang telah memimpin ice breaking kita pada hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu semua. Semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi menjelang siang kita semua dapat berkumpul di SDN 0030 Ibung ini dalam suatu rangkaian acara yaitu diseminasi penyebaran budaya positif dari kami yaitu calon guru penggerak angkatan 9, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan, kita sebagai pendidik bisa melaksanakannya nanti di sekolah kita. Yang kedua, salam berserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 003 Teluk Ibung yaitu Bapak Muhammad Nasir SPDSD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 004 Sungai Danai atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 006 Sungai Danai atau yang mewakili. Serta yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat yang sudi meluangkan waktunya hadir di sini untuk berbagi atau sharing tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya seumpama kami mengganggu aktivitas belajar Bapak Ibu demi terlaksananya acara kami. Tujuan kami itu baik sebenarnya, kami ingin menyebarkan teori yang kami dapat dalam pendidikan kami supaya kita semua tahu. Kita semua tahu, tidak hanya kami yang CPG aja yang tahu, tapi kita semua walaupun kita tidak mengikuti pendidikan CPG, setidaknya kita tahu apa itu budaya positif. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Baik, di sini saya bersama Bu Eka menyampaikan materi seperti yang dibilang oleh Bu Eka. Kami yang berdiri sini bukan berarti kami pandai Bapak Ibu, cuma kami di sini mungkin tahu lebih dulu ya Bu Eka. Jadi kami ditugaskan untuk menyebarkan kepada rekan-rekan guru lainnya supaya kita mempunyai pengalaman yang sama nantinya dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Baik, saya di sini dapat bagian yaitu budaya positif ya Bapak Ibu. Tadi seperti dijelaskan oleh Bu Eka, budaya positif itu ada 6 konsep inti yang harus kita ketahui. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Nih yang ketiga konsep ini sudah dijelaskan oleh Bu Eka. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, itu bagian saya. Jadi nomor 4, 5, dan 6 itu bagian saya yang menjelaskan. Baik Bapak Ibu, saya masuk. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini materi kita ini sebenarnya berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh Bu Eka. Kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang kita akan menganalisis ada satu pertanyaan pemantik. Ibu Anggar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni,
Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi atau jika Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, siapa yang bisa bantu jawab pertanyaan pemantik kita dari kasus Ibu Ambar? Doni ini suka mengambil atau meminta paksa bekal Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk lebih, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk lebih, demi bakti pada ibu Kartini. Mungkin di rumah tidak serapan atau sangunya kurang gitu. Bagus ya, bagus Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu, menurut Anda, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukannya? Tentu ya Bapak Ibu semua, setiap anak, setiap manusia itu mempunyai alasan tersendiri.